Halo, perkenalkan saya Safania dari Prodi Biologi UNESA. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat bagan dikotomi dari Microsoft Word. Software yang saya gunakan adalah Microsoft Word dari Windows 11. Nah, untuk membuat bagan dikotomi sendiri, ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu menyiapkan kotak dengan ke menu Insert, kita pilih Shapes, lalu kita gunakan kotak yang sesuai dengan selera masing-masing. Biasanya sih di bagan dikotomi menggunakan kotak yang rectangle yang biasa ini, bukan yang ada curve-nya. Jadi sebelum membuat bagan dikotomi, alangkah baiknya untuk menentukan makhluk hidup apa saja yang akan diklasifikasikan, yaitu dengan membuatnya dalam bentuk kotak seperti ini. Lalu setelah membuatnya dalam bentuk kotak, kita urutkan dengan numerik, yaitu misalnya yang ini di pertama ada kunyit, lidah buaya, jahe, laos, stroberi, pandan, serai, rumput teki, dan palem. Nah, ke-9 tanaman itu akan kita klasifikasikan dalam sebuah bagan dikotomi. Kita akan memisahkan apa sih yang membedakan ke-9 tanaman ini menjadi 2, yaitu tepi daun rata dan tepi daun bergerigi. Tanaman mana saja yang memiliki tepi daun yang rata dan bergerigi? Nah, setelah itu kita tulis di sini yang dalam sebuah kotak itu tadi kita tulis yang memiliki tepi daun rata adalah 1 kunyit, 3 jahe, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita buat kotak lagi yang seperti faktorisasi gitu loh. Jadi setelah membuat kotak yang pertama tepi daun rata dan tepi daun bergerigi, kita buat lagi kotak untuk ciri-ciri yang lain, yaitu 2 ciri. Kalian bisa mencari ciri apa saja seperti pangkal daunnya, daun berdagingnya, daging daunnya, bagaimana kondisi tulang daunnya, bagaimana kondisi akarnya, bagaimana kondisi tumbuh batangnya, bagaimana arah tumbuh daunnya, bagaimana rimpangnya, dan bagaimana akarnya. Bagan dikotomi sendiri memang dikhususkan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan morfologinya. Morfologi yaitu bentuk terluar dari makhluk hidup yang mana bisa dilihat secara kasat mata. Setelah membuat kotak-kotak yang sangat banyak dengan ciri-ciri seperti ini, setelah itu dipilih mana saja tanaman yang termasuk dalam ciri-ciri ini. Misalkan seperti tadi, di ciri-ciri yang setelahnya daun bergerigi itu ada ciri-ciri daun berdaging dan tidak berdaging. Mana saja yang berdaging dan mana saja yang tidak berdaging tulis di sini. Lalu di sini ada Lalu di sini ada tumbuhan yang tidak berdaging, tumbuhan yang berdaging ternyata hanya 1, yaitu lidah buaya. Yang lainnya juga memiliki daging namun tipis. Yang memiliki daging tebal hanyalah lidah buaya. Karena itu berarti untuk final dari dikotomi dalam ciri-ciri tumbuhan berdaging hanya 1, yaitu lidah buaya. Dan untuk membedakannya dengan yang lain, kita berikan warna. Sebagai pembeda, warna ini bisa tergantung selera masing-masing. Setelah itu, bagaimana cara penomorannya dari bagan dikotomi? Nah, untuk penomoran bagan dikotomi sendiri yaitu urut dari atas ke bawah seperti ini. Urut yaitu dari misalnya ciri-ciri yang pertama tepi daun rata dan tepi daun bergerigi A dan 1B. Lalu untuk yang selanjutnya ciri-ciri yang di atasnya lagi yang dari tepi daun rata sendiri yaitu seperti pangkal daun runcing atau pangkal daunnya membulat atau ciri-ciri lainnya selanjutnya. Setelah itu yaitu kita bisa jadikan 2A dan 2B. Seperti yang kalian tahu, tumbuhan-tumbuhan yang tadi saya sebutkan adalah salah 9 contoh dari tumbuhan monokotil. Jadi semua bagan dikotomi ini adalah persamaan dari tumbuhan monokotil hingga tidak ada lagi tumbuhan yang sama selain tumbuhan itu tadi. Lalu, ini adalah saran dari saya, sebaiknya ketika membuat bagan dikotomi dilakukan dengan mode landscape untuk mempermudahkan kita agar ketika membuat bagan yang semakin panjang secara horizontal akan lebih mudah daripada ketika dengan mode portrait akan jadi susah dan akhirnya tidak terbaca itu. Selain dari shapes kotak, kita juga bisa menggunakan text box. Ya, jadi kita masukkan text boxnya itu tadi ke dalam kotak yang sudah kita atur. Nah, tujuannya kita mengatur kotak terlebih dahulu itu agar kita tahu itu arahnya kemana. Dan setelah kita tahu, barulah kita mengatur text boxnya itu tadi. Untuk penulisannya sendiri, angka pertama dari kunci determinasi dan kunci dikotominya yaitu ada di atas. Lalu di tengah adalah ciri-cirinya dan di bawah adalah nomor tumbuhan yang termasuk dari ciri-ciri morfologi tersebut. Itu adalah cara membuat bagan dikotomi. Lalu setelah itu, untuk merapikannya, kita gunakan layout optionnya yang in front of text agar dia mudah di dragging dan mudah digeser-geser dan tidak terpaku sama margin. Seperti itu. Lalu untuk kunci dikotominya sendiri, cara penulisannya seperti ini. Bisa dilihat ini ada titik-titik yang mana langsung dihubungkan dengan nama ilmiahnya jika sudah tidak ada lagi perbedaan. Maksud saya jika sudah tidak ada lagi persamaan. Jika masih ada persamaan, maka dia akan titik-titik menuju ke ciri-ciri yang lain yang masih memiliki persamaan tersebut, dan begitu seterusnya hingga tidak ada lagi persamaan dan akan menuju ke nama ilmiah dari makhluk hidup tersebut. Gitu. Jadi terima kasih sudah
mendengarkan tutorial saya dalam membuat bagan dikotomi, karena mungkin masih banyak sekali kesalahan yang saya buat, tapi menurut saya ini adalah cara termudah untuk membuat bagan dikotomi, walaupun agak sedikit ribet ya, yaitu dengan cara menyambungkan line-nya satu-satu. Saya berharap mungkin ada kan ya program yang dari HTML itu kan yang decoding, yang bisa langsung menjelaskan bagan dikotominya, walaupun kita hanya ngetik nama tumbuhan sama perbedaan-perbedaannya, itu saja bisa langsung jadi gitu bagan dikotominya. Harapan saya untuk kedepannya agar tidak pernah berhenti belajar biologi. Walaupun sudah lulus, walaupun sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, tapi tetap selalu belajar biologi dan mempraktekkan ini. Ilmu yang tinggi akan sia-sia jika tidak dipraktekkan. Jadi saya berharap setelah menonton video saya, kalian bisa mempraktekkan. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya yang mungkin berbelit-belit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.